Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, aku Laurencia Sertabita. Aku dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan NIM 2121443. Nah, kali ini aku akan membuat video sebagai tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Kinerja dengan dosen pengampu Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Suryaatmaja MPD. Dan kali ini video yang akan aku bahas mengenai implementasi manajemen kinerja di perusahaan Google Corporate. So, buat teman-teman, stay tune dan tetap pantengin aku ya, oke? Baik teman-teman, untuk materi yang pertama, aku akan membahas mengenai apa itu manajemen kinerja. Jadi, manajemen kinerja adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu, kinerja tim, dan yang pasti untuk meningkatkan kinerja organisasi. Nah, teman-teman tahu juga bahwa untuk melaksanakan manajemen kinerja terdapat 4 fase yang harus dilalui. Yang pertama adalah fase, ya betul, perencanaan atau planning. Yang kedua adalah fase, kontrol atau monitoring. Dan yang ketiga adalah fase pengkajian atau reviewing. Dan yang keempat adalah fase penghargaan atau rewarding. Nah teman-teman, aku akan bahas satu persatu tentang fase ini dan akan aku kaitkan dengan implementasi manajemen kinerja di Google Corporate. Nah, tahap pertama adalah fase planning atau perencanaan. Nah, fase planning atau perencanaan ini adalah tahap pertama yang harus dilakukan pihak manajemen atau direktur organisasi untuk menentukan tujuan atau apa yang ingin dicapai di dalam sebuah organisasi, baik secara keseluruhan maupun dalam jangka waktu tertentu. Nah, aku percaya Google Corporate sudah membuat tujuan apa saja yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu maupun secara keseluruhan. Nah, pada tahap yang kedua yaitu kontrol atau monitoring. Nah, pada tahap kedua ini seorang manajer harus memastikan apakah tujuan-tujuan yang sudah direncanakan bisa tercapai. Nah, aku juga percaya bahwa Google Corporate pastinya sudah memonitoring setiap karyawannya dan memastikan apakah tujuannya sudah atau bisa tercapai dalam jangka waktu tertentu atau mungkin secara keseluruhan. Nah, untuk melakukan monitoring ini biasanya bisa dilakukan secara 1 atau 2 kali dalam setahun. Nah, pada tahap yang ketiga yaitu pengkajian atau reviewing. Jadi, pihak manajemen dan karyawan akan melakukan diskusi terkait tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan berhasil dicapai atau malah sebaliknya nih tidak berhasil dicapai dan ada banyak sekali kendala-kendala yang terjadi. Nah, pada tahap ini pihak manajemen dan karyawan akan mengkaji kembali, akan mengulas kembali tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Begitupun dengan Google Corporate, pastinya pihak manajemen dari Google Corporate dan karyawannya akan mendiskusikan apakah tujuannya sudah tercapai atau sebaliknya belum tercapai. Nah, pada tahap yang terakhir adalah tahap penghargaan atau rewarding. Nah, pada tahap ini merupakan tahap yang tidak bisa diabaikan loh. Kenapa sih kok tidak bisa diabaikan? Karena tahap ini merupakan hal yang penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengapresiasi atau menghargai kinerja setiap karyawannya. Jadi, apabila perusahaan mendapati karyawan yang memiliki kualitas atau kinerja yang baik, perusahaan harus mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berkualitas tadi. Nah, bisa aja penghargaan itu diberikan berupa gaji atau juga bonus atau juga naik jabatan. Jadi, perlu diingat bahwa tahap rewarding merupakan tahap yang penting juga loh bagi perusahaan dalam melaksanakan manajemen kinerja.
Oke teman-teman, aku sudah membahas mengenai manajemen kinerja dan 4 fase yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan manajemen kinerja di organisasinya atau di perusahaannya. Selanjutnya, aku akan membahas implementasi manajemen kinerja di Google Corporate. Wah, pada saat aku membaca pernyataan yang sudah diberikan, aku sangat excited untuk membahasnya. Dan menurut aku, ini merupakan hal yang luar biasa yang juga harus dilakukan oleh banyak perusahaan di Indonesia. Berdasarkan pernyataan yang sudah diberikan dan beberapa informasi yang aku dapatkan mengenai Google Corporate. Wow, siapa yang tidak tahu tentang Google Corporate? Perusahaan yang besar dan dikenal sebagai perusahaan yang selalu memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Bukan hanya kesejahteraan karyawannya, tetapi juga gaji yang kompetitif dan juga banyak sekali keuntungan yang didapatkan ketika kamu bekerja di sana. Nah, aku akan membahas implementasi manajemen kinerja di Google Corporate. Wow, teman-teman, aku sangat amazing, aku sangat merasa luar biasa terkait manajemen kinerja yang dilakukan oleh Google Corporate. Kalau berdasarkan fasenya, itu sudah sangat baik dilakukan atau sudah sangat sesuai, dan beberapa karyawan juga berpikir bahwa bekerja di Google Corporate merupakan impian dari banyak karyawan dan merupakan hal yang sangat diinginkan oleh beberapa generasi, terutama generasi Y dan Z. Wow, sampai-sampai generasi Y dan Z aja mau bekerja di Google Corporate. Kenapa ya ada banyak orang yang berbondong-bondong untuk bekerja di sana? Hal ini disebabkan karena perusahaan besar ini memang dikenal sebagai perusahaan yang mensejahterakan karyawannya. Bukan hanya kesejahteraan karyawannya saja yang diperhatikan, tetapi gaji juga sangat kompetitif diberikan kepada mereka yang berkualitas. Dan yang pasti, fasilitas di Google Corporate sangat menjanjikan loh. Wow, ada apa saja sih fasilitas yang diberikan dari Google Corporate untuk setiap karyawannya? Pasti teman-teman penasaran kan, apa aja nih fasilitas yang dapat dilakukan atau diakses oleh karyawannya. Nah, fasilitas apa aja sih yang bisa diakses oleh semua karyawan, dan hal ini yang membuat mereka betah dan nyaman untuk bekerja di Google Corporate. Yang pertama, mereka bebas mengambil makanan dan minuman yang sudah disediakan di kafe maupun di food truck. Dan mereka juga memiliki micro kitchen atau sejenis ruangan yang berisi makanan dan minuman, dan tempatnya juga ada mesin pembuat kopi, coklat, serta buah-buahan. Dan micro kitchen ini tersedia di setiap lokasi kantor di Google Corporate ini. Wow, semua karyawan bisa mengaksesnya dengan gratis dan tentunya sangat-sangat menguntungkan bagi karyawan. Kemudian fasilitas yang bisa diakses oleh karyawan adalah G-Bike atau sepeda Google nih. Wow, mereka bisa menggunakan sepeda Google dimanapun dan kapanpun mereka berada. Serta mereka tidak perlu khawatir untuk mengembalikan sepeda itu. Mereka bisa menaruhnya asal di tempat di mana masih di kantor Google Corporate. Wow, sudah dikasih makan dan minuman yang bisa diakses secara gratis, dapat juga G-Bike atau sepeda Google, dan untuk mereka yang senang olahraga, ternyata Google Corporate juga memberikan fasilitas olahraga. Ada tempat gym, ada kolam renang, ada lapangan sepak bola, lapangan tenis, dan lain sebagainya. Waduh, aku juga pengen banget nih kerja di sana. Terus, fasilitas untuk orang-orang atau karyawan yang senang dengan musik. Mereka disediakan juga tempat untuk ngeband atau tempat karaoke. Wow, rasanya sangat-sangat sempurna ya bekerja di sana. Sudah diberikan fasilitas yang sangat amat memadai bagi setiap karyawannya. Waduh, hal ini bisa meningkatkan kinerja karyawan loh. Berdasarkan penjelasan yang sudah aku paparkan, didapatkan bahwa implementasi manajemen kinerja di Google Corporate sudah sangat baik
dan hampir sempurna. Bukan berarti tidak ada kendala atau masalah di dalamnya. Aku yakin pasti di setiap perusahaan atau organisasi pastinya memiliki kendala atau masalah yang terjadi. Nah, di Google Corporate setidaknya sudah sangat menjamin kesejahteraan karyawan. Bukan hanya kesejahteraannya saja, tetapi gaji juga diperhatikan dan fasilitas yang diberikan sangat menjanjikan. Hal ini dapat meningkatkan kinerja karyawan dan karyawan akan memberikan feedback yang baik bagi perusahaan. Oh iya, aku jadi ingat salah satu penunjang atau faktor yang dapat membuat Google Corporate ini berkembang pesat sampai saat ini, yaitu sistem atau metode pengukuran manajemen kinerjanya. Jadi Google Corporate menggunakan sistem atau metode OKR, yaitu Objective and Key Result. Nah, dua komponen ini merupakan objektif atau tujuan dan key result atau juga target. Pada sistem atau metode OKR ini, semua karyawan dilibatkan dalam menetapkan tujuan, selanjutnya menyiapkan target, serta mengeksekusinya. Hal ini dilakukan oleh Google Corporate guna untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa karyawan yang bekerja di Google Corporate merupakan karyawan-karyawan pilihan yang memiliki kualifikasi yang tinggi dan tentunya memiliki kualitas dan kinerja yang baik. Itu disebabkan karena Google Corporate juga menggunakan sistem penilaian OKR. Jadi, implementasi manajemen kinerja di Google Corporate sangat amat baik dan hampir sempurna ya. Yang jelas, pembelajaran yang aku dapatkan mengenai manajemen kinerja di Google Corporate sangat amat luar biasa. Jadi aku berpikir bahwa ketika perusahaan ingin meningkatkan kinerja karyawannya, perusahaan juga harus memberikan fasilitas yang baik kepada karyawannya, serta menunjang apa saja yang diharapkan oleh karyawannya, sehingga karyawannya juga akan memberikan feedback atau balasan yang baik kepada perusahaan, serta dapat meningkatkan kinerja karyawan yang bekerja di dalamnya. Nah, untuk perusahaan-perusahaan lainnya yang ada di Indonesia, sebaiknya dapat mengikuti manajemen kinerja yang dilakukan oleh Google Corporate ini, sehingga bagi perusahaannya akan mampu menciptakan karyawan-karyawan yang memiliki kinerja yang baik serta kualitas yang baik. Oke teman-teman, itu dia video pembelajaran mengenai implementasi manajemen kinerja di Google Corporate. So, aku berharap bagi perusahaan-perusahaan Indonesia bisa menerapkan manajemen kinerja yang sama dengan Google Corporate, seperti memberikan fasilitas yang memadai, serta gaji yang menjanjikan, dan yang paling penting memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Dan akhir kata aku mau ucapin terima kasih kepada Ibu Primi sebagai dosen pengampu dari mata kuliah manajemen kinerja dan teman-teman yang sudah setia menonton video pembelajaran aku kali ini. So, aku Laurencia Sartabita pamit undur diri dan aku ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya and see you next time and bye-bye!